Asal dari 3 huruf. Alif, mim, nun, iman, aman, dan amanah. Artinya apa? Kita bisa hidup aman kalau ada iman. Dan orang tidak diakui beriman kalau tidak bisa menjaga amanah. Makanya ada ungkapan la imana illa bil amanah. Tidak dianggap orang beriman kalau tidak bisa menjaga amanah. Orang yang bisa menjaga amanah dan beriman itu mendatangkan keamanan. Kalau laki-laki namanya Al-Amin. Semoga kita diberikan selalu Al-Amin. Tiba-tiba pas saya bilang semoga kita diberikan Al-Amin, ibu-ibu bilang amin. Ada satu ibu-ibu diam aja. Ibu kok nggak ngamin kan? Nama suami saya Amin gitu. Kalau laki-laki namanya Amin, kalau perempuan namanya Amin. Nah, dari Aminah inilah lahir Al-Amin. Orangnya jujur, orangnya baik, orangnya santun, orangnya amanah, dan dia digelar. Yang menggelar dia bukan kawan. Kalau ada orang mengakui dia baik, siapa dia? Oh, itu baik orangnya, bukan main. Siapa itu yang baik itu? Ustadz Abdul Somad. Yang muji itu siapa? Sahabat UAS. Ya maklum, kawan dia yang muji. Coba kalau lawan dia, habis membuli semua di internet. Kalau ada kawan memuji biasa, tapi ini manusia luar biasa. Yang memuji dia adalah lawan. Orang kafir musyrik jahiliyah menggelar dia Al-Amin. Sedangkan Allah menyebut dia Ahmad. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nama Nabi kita itu Ahmad apa Muhammad? Di langit, di antara malaikat dia masyhur Ahmad. Di bumi, di antara manusia dia masyhur Muhammad. Ahmad terpuji, Muhammad dipuji. Sama-sama terpuji di langit, dipuji di bumi. Tapi Ahmad dan Al-Amin itu keluar dari rahim perempuan yang amanah bernama Aminah. Tapi jangan gara-gara ini nanti kebetulan bapak nonton. Ini banyak bapak yang di rumah ngikutin. Oh, pantasan anaknya menjadi terpuji karena ibunya Aminah. Pulang dari sini suami ibu ngamuk. Pantasan anak kita enggak baik karena engkau bukan Aminah. Ibu pun juga ngamuk. Anak kita tidak Aminah. Anak kita tidak Al-Amin karena kau bukan Abdullah. Akhirnya kacau balau. Jadi maksud saya ini adalah bukan nama. Namanya boleh siapa saja, tapi isinya, akalnya, akhlaknya adalah ibu-ibu semuanya Aminah, perempuan yang menjaga amanah. Amin ya rabbal alamin. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Syair apa itu? Al-Barzanji. Ada seorang laki-laki namanya Abu Ja'far. Siapa namanya? Abu Ja'far. Nama kampungnya Barzanjah. Orang Barzanjah disebut Al-Barzanji. Orang Makkah disebut Al-Makki. Orang Madinah disebut Al-Madani. Orang Batam Al-Batami. Al-Batami. Ada nama laki-laki dari Barzanjah, namanya Abu Ja'far Al-Barzanji. Dia tulis syair-syair Nabi, itulah dia syair Barzanji. Tapi tadi yang saya tanda tangan tadi sampai 50 kali, sampai pegal, namanya syair Dibai. Saya tengok Ustaz, syair Dibai. Ini dia yang akan dibagikan kepada jamaah Al-Bahjah. Syarat dalam kurung, syarat dan ketentuan berlaku.
Maulid Ad-Dibai. Apa beda Maulid Al-Barzanji dengan Maulid Ad-Dibai? Sama-sama maulid. Maulid itu isinya apa? Puji-pujian sejarah Nabi. Jangan nanti kalau ditanya anaknya, mama, itu dipegang mama apa? Maulid. Maulid itu apa, Mama? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal itu lahir Nabi. Sedangkan maulid itu adalah kumpulan syair-syair. Kebetulan yang nulisnya Imam Dibai, maka disebut Maulid Ad-Dibai. Kalau yang nulisnya Imam Al-Barzanji disebut dengan Maulid Barzanji. Kalau yang nulisnya Abdul Somad, Maulid As-Somadi. Dinisbatkan ke nama orang yang nulis. Nah, itu yang saya baca. Biasanya di kampung kami di negeri Melayu itu yang dibaca Al-Barzanji. Tapi sekarang ada Maulid Barzanji, ada Maulid Dibai, ada Maulid Simtud Durar, ada Maulid Diyaul Lami, ada Maulid Burdah Al-Busiri. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Makamnya di Alexandria. Mudah-mudahan nanti ibu pergi umrah, singgah ke Mesir Kairo, ziarah ke makam Imam Al-Busiri di Alexandria, 200 km dari Kairo. Saya kuliah di Mesir 4 tahun, habis itu saya ke sana. Saya cuma mau ngasih tahu saya pernah kuliah di Mesir, itu aja sebetulnya. Nah, jadi apa guna baca maulid-maulid ini? Untuk mengenal keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya jangan sampai kita salah kaprah. Walamma tamma min hamlihi syahran ala ashuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Allah, padahal mestinya innalillah. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya 2 tahun. 2 tahun pula. Ketika sempurna amli syahrani, 1 bulan, syahru Ramadan, bulan Ramadan, 2 bulan syahrani. Ketika hamilnya 2 bulan, tufiya bil Madinatil Munawwarati, meninggallah ayahnya di kota Al-Madinah. Abuhu, bapaknya Abdullah. Aminah hamil 2 bulan, suami meninggal di luar kota pergi berdagang. Ini perempuan amanah. Ini baru suami keluar kota 2 hari, pagi telepon, malam miss call, papa setengah napasku pergi. Katanya Aminah. Aminah apa ini? Aminah Samsung. Nih, maka kenalkan anak-anak kita dengan Aminah. Nah, siapa yang sudah kau kenal? Aminah. Supaya apa? Nanti kalau dia menjadi ibu, menjadi emak, punya anak, dia sabar. 2 bulan umur kandungannya, bisa dibesarkannya anak itu sendirian sampai anak itu lahir. Setelah anak lahir, dibawanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi. Ini mikrofon ini pakai eko. Pakai eko, hilangkan ekonya biar supaya eko ini untuk penyanyi dangdut. Halo. Ibu. Semoga. Eko ini untuk dangdut, bukan untuk ceramah. Nah, oleh sebab itu maka kenalkanlah anak kita dengan Aminah. Ibu-ibu, mana tahu di antara ibu yang pandai buat karikatur, pandai buat gambar, buatkan gambar. Adik-adik yang kebetulan tim IT yang pandai buat animasi, buat animasi macam Rara dan Nusa dan Rara. Nusa dan Rara animasi, sehingga nanti kita mengenalkan Aminah kepada anak-anak kita, bagaimana dia menjadi perempuan yang tegar,
Walaupun dia dalam keadaan hamil, lemah, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Bagaimana lemahnya perempuan mengandung? Nanti kalau saya ceritakan ibu-ibu nggak percaya. Nanti kalau saya ceritakan bagaimana lemahnya saat mengandung, alah macam pernah aja. Muntahnya, segalanya diciumnya bau, pusingnya, keringat dinginnya, tak selera makannya, stresnya. Saat di situ pula suami meninggal dunia, tapi dia tegar dan kuat. Hanya anak-anak yang tegar dan kuat lahir dari seorang ibu yang kuat. Makanya jangan heran kalau Muhammad SAW itu hebat. Kenapa? Karena ibunya hebat. Kenapa generasi sekarang letoy? Emaknya loyo. Tengoklah anak-anak yang letoy loyo itu. Mana emak kau? Rupanya emaknya mau mati. Tapi ibu-ibu pengajian apa namanya? Pengajian Al-Bahjah. Ibu Muslimah. Tengok. Tak mau dia sebut pengajian Al-Bahjah karena dia khusus muslimah. Nama adalah identitas. Dengarkan Big Radioku 104,7 FM Batam, inspirasi spirit hati. Loh, Ustaz kok ingat? Saya baca itu. Nah, apa maknanya? Jadilah perempuan setegar Aminah. Ibu-ibu di sini semuanya Aminah? Hati-hati, karena setiap pengakuan pasti akan diuji. Waspadalah. Jangan nanti ketika ibu-ibu siap jadi Aminah, siap. Dapat SMS, suami Anda di ruang ICU. Papa, katanya Aminah, nggak jadi. Nanti siap jadi Aminah. Rupanya janjimu hanya di bibir saja, lain di mulut, lain di hati. Pret. Saudara yang dimuliakan, itu ibu-ibu yang di luar kaca sana, itu adalah generasi-generasi Aminah. Mereka tegar di belakang. Ibu-ibu yang di balik kaca sana, itu yang Aminah yang sesungguhnya. Tegar mereka. Gitu cara menyenangkan hati orang terlambat datang. Itu yang duduk-duduk di tangga sana, itu yang Aminah sejati. Sabar ya Bu ya, penderitaan pasti berlalu. Tapi yang di bawah ini jangan sangka lebih dulu masuk surga. Dibilang jangan sangka lebih dulu, amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Aminah itu orang kaya, bisnismen, hartanya banyak. Semua orang-orang yang di Makkah mau bisnis membawa barang dagangan punya siapa? Aminah duduk-duduk aja di rumah, duit mengalir datang. Sebentar-sebentar masuk SMS banking. Sebentar-bentar masuk. Begitulah. Seandainya hidup sekarang Aminah itu adalah perempuan business woman. Ibu kerjanya apa? Wanita karir. Perempuan-perempuan wanita karir itu kalau belanja nunjuknya nggak gini. Ini berapa? Ustadz kok tahu? Saya kan pemerhati perempuan. Masa saya laki-laki merhatikan laki-laki? Emang eke homo? Nauzubillah. Ibu ketawanya yang kuat-kuat. Karena kalau ketawa kuat, air kencing bisa tak terkontrol. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Astaghfirullah. Hebatnya Masjid Jabal Arafah, pertama letaknya di atas bukit. Maka yang naik ke sini hanya yang muda-muda saja. Yang tua tak sampai. Baru naik 2 langkah. Hebatnya Masjid Jabal Arafah, ada menaranya di atas puncak tertinggi. Naik Ustadz ke atas, nampak rumah Ustadz di Pekanbaru. Naiklah saya ke atas. Pas saya naik ke atas, Ustadz itu Singapura, nampak. Itu pulau, nampak. Mana rumah saya di Pekanbaru? Ustadz bisa memandang dengan mata hati. Masya Allah, jauh di mata, dekat di hati. Hebatnya Masjid Jabal Arafah, di mana-mana kaligrafi di dinding, di sini di atap.
Tak klik. Jadi semua orang sini kalau mau membaca tulisan ini pas terlentang. Masya Allah, beruntung orang Batam bisa punya masjid yang Masya Allah, tabarakallah indah. Memang dia di atas bukit, tapi bisa pula ada ikan. Selama ini kan kata pepatah, asam di gunung, ikan di laut, ketemu juga dalam belanga. Tapi di bukit Jabal Arafah, di atas bukit ada ikan. Tengok kolam-kolam ikan di bawah. Luar biasa. Ngaji di sini tenang, adem, ayam, tentram. Tenang kan? Apa tak tenang? AC kencang. Coba yang di luar sana. Mana dia dapat AC? Tapi insya Allah walaupun di luar di dunia, di akhirat tetap masuk surga. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga. Seandainya hari kiamat terjadi, siapa yang lebih dulu masuk surga? Mereka yang di luar apa yang di dalam? Yang di luar. Karena mereka langsung keluar. Kita masih nyari-nyari sendal lagi. Masuk surga itu karena keikhlasan kepada Allah. Maka jadilah generasi-generasi aminah. Dari Aminah ini lahirlah Muhammad SAW. Di antara sifat Aminah adalah menjaga amanah, ditinggal suami, anak umur 2 bulan dalam kandungan, lahir dibesarkannya, dijaganya. Banyak perempuan sekarang jangankan menjaga amanah dalam kandungan, menjaga kehormatannya pun tak bisa. Na'udzubillah. Suaminya keluar kota, ini mobil, ini rumah, ini tolong kau jaga. Pergi dia, pergi pula dia sama siapa? Sama pelakor. Saya mancing aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perempuan yang pertama. Mudah-mudahan ibu-ibu, anak-anak kita semuanya menjadi aminah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika dia sudah mencapai usia 25 tahun, datanglah seorang laki-laki membawa pesan. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada perempuan yang suka sama engkau. Mau tak nikah engkau dengan dia? Ini dalil perempuan boleh menyatakan dirinya suka pada laki-laki yang soleh, tapi tidak langsung melalui perantara orang yang amanah. Ibu kalau suka sama laki-laki yang soleh, sampaikan melalui perantara, bukan untuk ibu, untuk anak ibu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Ya, itu Ustaz kan ada tim yang selalu ikut sama Ustaz itu kan. Ya, saya kalau menengok dia tenang hati saya Ustaz. Untuk ibu, anak saya. Saya mau cucu saya hafal Quran, cucu saya dapat orang baik, maka nikah. Tapi jangan sama orang yang ember. Tahu ember? Bocor keliling. Begitu ibu sampaikan langsung di-update status di FB. Ibu Anu menawarkan anak gadisnya. Bagi yang mau hubungi nomor berikut ini. Malulah anak gadis kita, betul? Jadi kalau ada ibu suka sama laki-laki soleh, suruh bapak ngundang dia ke rumah. Papa, itu ada laki-laki yang baik, hafal Quran, orangnya ganteng, soleh, matanya nggak jelalatan, selalu nengok ke bawah, pakai kacamata hitam. Undang dia ke rumah kita Pak, undang dia ke rumah, nanti ibu suruhlah anak gadis membawa air di nampan. Keluarlah dia dari pintu. Baru dia tengoklah. Pas ditengoknya, habis itu anak ibu pun masuk lagi ke dalam. 2-3 hari tanya dia, nak, gimana anak ibu yang kemarin? Tak usahlah bu. Kenapa? Saya memang dikasih tahu guru saya jangan nikah sama anak yang hitam manis. Kenapa? Habis manisnya tinggal hitamnya. Berarti tak jodoh. Tapi jangan sampai dia dikasih tahu nanti dia malu seumur hidup, trauma dia. Siapa itu? Itu yang pernah ditolak si Anu kemarin. Kan malu dia. Pernah ini terjadi pada Nabi SAW? Pernah. Siapa perempuan yang suka itu? Perempuan itu bernama Khadijah.
Setiap barang-barang dia yang dibawa ke negeri Syam, dibawa ke Yaman, dibawa ke Yordania, dibawa ke Palestina, dibawa ke Lebanon, laris keras. Akhirnya Khadijah bertanya, siapa yang membawa barang ini? Setiap habis. Itu dia. Rupanya yang dilihat itu adalah orang terganteng di zaman itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa pengajian zaman sekarang banyak orang tak tertarik. Kenapa? Karena ustadznya tidak macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah sebelum menikah dengan Khadijah, saya ngetes saja, jamaah masih ingat apa enggak? Abdullah sebelum menikah dengan Aminah, laki-laki perempuan semuanya suka sama dia. Kenapa? Wajahnya bercahaya, nurun nubuwah, cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah sudah menikah dengan Aminah, hilang cahaya itu karena berpindah ke dalam rahim Aminah. Kemana dia? Kepada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajah Muhammad bercahaya, maka suka, di antara yang suka itu adalah seorang perempuan bernama Khadijah. Umur Nabi Muhammad 25 tahun. Yang dipandangnya apa pada Khadijah? Hartanya. Nabi Muhammad kaya raya. Cantiknya, Khadijah janda, sudah menikah sebelumnya. Ini bukti dalil perempuan itu dinikahi bukan karena gadisnya, bukan karena hartanya, bukan karena rupanya, tapi karena sesuatu yang tak lapuk, karena hujan tak lekang, karena panas, karena kebaikan dan budi pekertinya. Ini perempuan kedua generasi kita adalah Khadijah. Ini juga membangkitkan semangat. Janda jangan putus asa. Jangan putus asa. Saya ini apalah Pak Ustadz, saya ini janda Pak Ustadz. Tuh, Khadijah malah mendapatkan Nabi Muhammad SAW. Habis semua anak-anak gadis disalib. Salah. Jodoh sudah diatur Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Jodoh membuat orang berjumpa atau gara-gara berjumpa lalu berjodoh? Saya ulang sekali lagi. Memang jam-jam segini ini susah konsentrasi. Saya nggak bisa jawab Pak Ustadz. Ustadz pun saya tengok udah berbayang-bayang dua. Karena berjodoh orang berjumpa atau karena sering berjumpa lalu berjodoh? Karena ada jodoh lah orang berjumpa. Kalau tak ada jodoh tak akan berjumpa. Betul? Berapa kali selisih di jalan tak jumpa? Kecuali di lampu merah pasti jumpa. Jadi ibu nanti kalau pulang ditanya bapak, kenapalah kita nikah ya? Karena ada jodoh Pak. Sebetulnya aku lebih ingat mantan daripada sama kau. Tapi karena Allah sudah menjodohkan. Engkau menikah dengan aku adalah rahmat Pak. Tapi aku nikah dengan engkau musibah. Jangan ibu katakan begitu. Nanti dia kecewa, sakit hati, hati-hati. Ibu tinggal di Batam. Batam ini pantai dekat, jembatan Barelang tinggi. Tiba-tiba dia keluar, Bapak pergi sebentar ya, iya. Tak keluar datang-datang. Baca Batam Pos, rupanya udah mengapung. Inilah ibu, cerita orang ngapung ketawa. Mestinya sedih lah. Kita ulang sekali lagi. Tiba-tiba dia udah ngapung. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Khadijah, perempuan yang kuat, hartanya banyak, tapi dia punya kelemahan. Dia pernah menikah, tapi kejujuran, ketulusan hatinya dibalas Allah dengan kebaikan. Diberikan Allah dia seorang laki-laki terbaik semesta alam. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah umur pernikahan. Nikah umur 25, 35, 40. 15 tahun pernikahan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai menyendiri naik ke Jabal Nur, tempat bersembunyi waktu hijrah Jabal Sur. Payah memang kalau ceramah di panti jompo. Saya ulang sekali lagi. Nabi Muhammad menyendiri di atas gua di Jabal Nur. Nabi bersembunyi waktu mau hijrah di Jabal Sur.
Tulisannya sama, alif, lam, kosong, waw, ra. Yang satu titiknya satu, nur. Yang satu titiknya tiga, thur. Ini jangan nanti pulang dari Makkah. Saya kemarin Ustadz waktu di Makkah naik ke Jabal Thur. Padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang cerita nggak tahu, yang dengar nggak paham. Dua-duanya sama-sama ngangguk. Oh, ini fotonya cantik ya. Muhammad SAW selalu bernyendiri di atas Jabal Nur. Ada Khadijah melarang dia. Muhammad, jangan naik ke atas. Kalau naik nanti ke atas demam tak kurus. Nah, dibawakannya makanan, disiapkannya kain pakaian. Nabi naik ke atas, turun ke bawah. Berapa tahun Nabi bertahanus di Jabal Nur Gua Hira? 3 tahun berturut-turut di bulan suci Ramadan. Umur 38, umur 39, umur 40. Memang umur 38, 39, 40 itu bawaannya mau menyendiri. Makanya nanti kalau bapak, suami ibu ada yang umur 38. Kalau sering dia keluar menyendiri, itu jangan biarkan aja, intip. Rupanya di kedai kopi, ini ke mall. Nabi Muhammad SAW, orang ada masanya mulai cari makan. Umur 20, 21, 22, 23, 24, 25. Cari modal untuk pekerjaan, cari rumah, cari mobil. Tapi sampai umur 38, orang sudah mulai memikirkan spiritual. Bersyukurlah bapak-bapak yang mulai menyendiri. Papa kemana tadi? Iktikaf mah di Masjid Agung. Sama siapa? Sama Ustadz Somad. Mana buktinya? Ini foto papa. Jangan larang suami pengajian. Ini banyak ibu-ibu ini suami pergi pengajian ngamuk dia. Tapi kalau suami main gaplek nggak apa-apa. Kok kenapa kalau suamimu pergi pengajian kau marah? Saya takut dia poligami Pak Ustadz. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, umur 38, umur 39, umur 40, setiap bulan Ramadan Nabi naik ke atas. Waktu umur 40 itu datanglah makhluk besar sekali, tak tahu apa namanya, memeluk dia kuat-kuat. Iqra ma ana biqari, aku tak bisa membaca. Iqra ma ana biqari, aku tak bisa membaca. Iqra ma ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Turun Nabi menggigil kedinginan. Kira-kira ibu kalau suami sering pergi tiba-tiba pulang kedinginan, apa yang ibu lakukan? Makanya jangan lagi pergi. Nah kan, ini efeknya kan? Nah, tahankanlah bang. Tapi Khadijah tak seperti itu. Diselimutinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipanggil Allah, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Qum, bangun, fa'adzir, beri peringatan. Tapi dia tidak hanya memberikan selimut kain, dia juga menghangatkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan datang kepada Waraqah bin Naufal. Hai saudaraku Waraqah bin Naufal, ya, suamiku kedinginan turun dari Jabal Nur. Dia melihat makhluk entah apa namanya. Apa kata Waraqah bin Naufal? Yang datang kepada dia itu adalah Jibril, yang dulu pernah datang kepada Ibrahim, datang kepada Musa, datang kepada Isa, dan sekarang datang kepada Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah, kalau aku hidup nanti ketika Muhammad diusir dari kampungnya, aku yang pertama akan menolong dia. Siapa yang menguatkan hati suami? Khadijah. Maka saya yakin dan percaya yang hadir di masjid ini adalah Khadijah. Tadi katanya Aminah. Sekarang pas dibilang Khadijah, iya juga. Yang mana ini sebetulnya? Kami ingin jadi semuanya Pak Ustadz. Mudah-mudahan yang perempuan-perempuan saja jadi Khadijah. Yang laki-laki tetap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini semuanya pemain cadangan.
pemain naturalisasi. Kehadiran mereka di sini adalah mengamankan suasana. Karena kalau tak ada bodyguard nih, bayangkan sebanyak ini akan mengeroyok Ustaz Abdul Somad. Semuanya mau berfoto. Cheese. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khadijah, dari Khadijah lah lahir Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Sayyidatuna Fatimah. Dari Khadijah lah lahir Abdullah, lahir pula Qasim, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari perempuan yang lahir tak ada lahir anak kecuali seorang perempuan bernama Maria Al-Qibtiyah dari Mesir, lahir anak laki-laki bernama Ibrahim, meninggal umur 18 bulan. Makanya Khadijah, dan selama menikah dengan Khadijah, Khadijah tidak pernah dimadu. Kapan Nabi Muhammad baru poligami? Setelah Khadijah mau jadi Khadijah. Pulang dari sini nanti, mama, papa mau melaksanakan sunnah. Langkahi mayatku. Tapi ini sunnah Rasulullah, mak. Rasul menikah setelah Khadijah meninggal. Dan aku masih ada. Kata ibu, udah dapat jawabannya? Jangan kalian ngomong gitu. Karena Khadijah tak pernah bicara begitu. Berapa lama Nabi menikah dengan Khadijah? Nabi menikah umur 25 dan Khadijah meninggal ikhtilaf, tapi sebagian mayoritas mengatakan ketika Nabi berumur sekitar 55 sekian. Nabi pindah umur 53. Jadi andai umur 50, menikah umur 25, Khadijah meninggal, Nabi umur 50. Jadi berapa lama Nabi monogami dengan satu istri? 25 tahun lamanya bersama Khadijah radhiyallahu anha. Makam Khadijah di pemakaman Ma'la. Keluar dari Sofa ke bukit Marwa. Dari Marwa keluar pintu sebelah kanan, terus jumpa Masjid Jin. Jangan mampir, nanti jin ikut. Dari Masjid Jin ini terus ada nanti komplek makam, disitulah makam Ma'la. Ulama Indonesia yang baru meninggal dimakamkan di Ma'la, Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair. Makanya nanti kalau ke sana ziarah ke pemakaman Ma'la. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimina wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ternyata ada perempuan yang luar biasa dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Khadijah tak ada, lalu kemudian Nabi bermimpi, datanglah Jibril alaihi salam memperlihatkan sesosok wajah. Wajah itu adalah wajah perempuan bernama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, khudhu nisfa dinakum min Umairah. Ambil setengah agamamu dari Umairah. Dari mana kita tahu tentang mandi Nabi? Dari Aisyah. Apa mungkin sahabat mandi sama Nabi? Tak mungkin. Dari mana tahu Nabi kalau mandi menyiram tubuh tangan kanan, Nabi membasuh tangan? Hadis yang diriwayatkan Aisyah. Dari mana orang tahu Nabi sholat tahajud di kamarnya tengah malam sampai kakinya bengkak? Aisyah, perempuan maaf, beribu maaf, yang bertanya tentang bagaimana cara membersihkan darah haid. Malu bertanya langsung, melalui siapa? Aisyah. Makanya ambil setengah agama ini dari Aisyah. Kecerdasan yang luar biasa. Datanglah seorang laki-laki sahabat Nabi. Namanya Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya? Abu Musa al-Ash'ari. Hebat, ahli fikih, ngerti agama Islam. Hai Abu Musa al-Ash'ari. Ya, kalau perempuan mandi wajib, rambutnya dikepang, apakah mesti dibuka dulu atau boleh disiram aja? Kata Abu Musa al-Ash'ari, mesti dibuka semua. Kira-kira ini berat apa berat? Beratlah. Rambutnya panjang 1 meter, dikepang. 1 hari dia mandi 4 kali.
Buka, kepang lagi. Buka, kepang lagi. Buka, kepang lagi. Datang orang bertanya kepada Aisyah. Hai Aisyah, ya perempuan ada rambutnya panjang dia kepang. Tadi pagi dia sudah mandi. Sekarang dia mau mandi lagi. Apakah perlu dibuka kepangnya? Tak perlu. Siram aja sekali. Lalu kemudian dia keringkan, cukup. Tapi kata Abu Musa al-Asy'ari katanya mesti dibuka kepangnya. Kenapa enggak sekalian dicopot aja rambutnya? Sampaikan lagi ke Abu Musa al-Asy'ari. Hai Abu Musa al-Asy'ari, ya tadi kami baru bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, bagaimana kalau perempuan rambutnya panjang, lalu kemudian dia mandi pagi, mandi siang, mandi sore, apakah nanti sore mesti dibuka kepangnya? Katanya tak perlu dibuka, cukup siram saja sah. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Tinggalkan pendapat saya, pegang pendapat Aisyah, karena dia lebih benar dari saya, karena dia lebih faham ilmu. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu kenapa ya, ustadznya laki-laki aja, ahli fikihnya laki-laki aja. Zaman Nabi sudah ada ahli fikih perempuan bernama Aisyah. Di Mesir ada guru besar tafsir, nulis tafsir, ngajar tafsir perempuan. Namanya Profesor Dr. Aisyah Abdurrahman. Aisyah juga namanya. Dan ketika saya kuliah di Maroko, ada satu dosen saya perempuan, namanya Dr. Faridah Zamro, ngajar di Darul Hadis tempat saya belajar. Makanya punya anak perempuan, kuliahkan sampai S1, S2, S3, S Cendol, S Doger, S Bandung. Ini anak ibu gimana? Alhamdulillah Pak Ustadz sudah punya anak, tapi perempuan. Kenapa malu punya anak perempuan? Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Amin. Ibu-ibu yang punya 3 anak perempuan sudah punya tiket masuk surga. Tapi pengajian tetap datang. Nah, nanti besok-besok datang pengajian Muslimah Al-Bahjah, enggak. Kenapa enggak datang? Tiket udah ada. Datang lagi satu perempuan, ya Rasulullah, anak saya perempuan cuma 2, yang 2 pun masuk surga juga. Tapi penawarannya cuma 2. 1 Pak Ustaz, tambah 1 lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saudari muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa diambil dari Aisyah radhiyallahu anha? Kelembutannya, kebaikannya, keridhoannya, menerima ucapan ayahnya Abu Bakar Siddiq dan menerima firman sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyampaikannya kepada sahabat-sahabat Nabi. Itulah hadis 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. 1 di antaranya perempuan, itulah dia Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi tak pernah memanggil namanya ya Aisyah, tapi Nabi memanggil dia ya Humaira. Ahmar merah, Humaira kulit kena cahaya matahari, putih kemerahan. Sekarang banyak juga perempuan yang putih kemerahan, rupanya make up 3 inci. Ustadz Somad, ya Pak, boleh saya panggil istri saya ya Humaira? Boleh. Tapi dia enggak putih kemerahan, enggak apa-apa. Menyenangkan hati orang boleh. Jangan terlalu jujur, dipanggil ya Hajar Aswad. Ya Hajar Aswad. Melayang panci. Sama rice cooker sekalian. Oleh sebab itu maka perempuan itu tidak mengingat pesan yang disampaikan, tapi yang diingatnya adalah pilihan katanya. Betul. Perempuan tidak mengingat pesan yang disampaikan, tapi memilih kata yang dipilih, itu yang ingat di kepala dia. Maka berbicara dengan perempuan, pilihlah kata yang kira-kira berkesan dalam hatinya. Nabi menyampaikan itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, apa kata Nabi? Inna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Fatimah sayyidatu nisa, pemimpin perempuan penghuni surga.
Jadi nanti ibu-ibu semuanya majelis pengajian Muslimah Al-Bahjah masuk surga semuanya. Dan ada ketua Dharma wanitanya. Siapa ketuanya? Fatimah. Hadis Nabi, hadis sahih. Inna Fatimata, sesungguhnya Fatimah sayyidatu. Kalau laki-laki sayyidu, kalau perempuan sayyidatu, kalau tuanku sayyidi, kalau perempuan sayyidati. Sayyidati Fatimah, Sayyidati Aisyah, Sayyidati Khadijah, Sayyidati Ummu Kulthum. Bahasa Melayunya karena susah menyebut Sayyidati, Siti. Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Khadijah. Dari mana datang Siti? Sayyidati, pemimpin kita semuanya di surga nanti yang perempuan adalah Fatimah. Lalu anak-anak ibu yang milenial, anak-anak muda itu siapa pemimpinnya? Hasan dan Husain. Hadisnya sahih. Innal Hasan wal Husain sayyida syabab. Syabab anak muda, generasi milenial. Anak muda di surga itu nanti pemimpinnya adalah Hasan dan Husain. Lalu yang dewasa siapa pemimpinnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang anak muda pemimpinnya Hasan Husain. Yang dewasa pemimpinnya Muhammad SAW. Yang orang tua enggak ada, karena orang tua enggak masuk surga. Orang tua tidak masuk surga. Hadisnya sahih, la yadkhulul jannata ajuz. Orang tua tak masuk surga. Udah masuk surat. Ustaz, jangan singgung orang tua, banyak yang tersinggung nanti. Orang tua tak masuk surga. Lalu ada seorang perempuan menangis, ya Rasulullah, betapa sakitnya hati saya, masa orang tua tak masuk surga? Kata Nabi, orang tua masuk surga, cuman sampai di surga umurnya balik 30, 31, 32, 33. Ibu yang sekarang tua-tua nanti di surga balik umur 31, 32, 33. Saya memang udah 33. Masuk lagi ke surga balik muda. Lama saya berpikir, kenapa lah orang masuk surga itu muda lagi ya? Lama-lama baru saya paham jawabannya. Oh, kalau masuk surga umur 70 itu apa? Saya misalnya umur 70 masuk surga, dikasih kacang goreng. Nggak usah di blender. Usia yang paling nikmat hidup itu adalah umur 30, 31, 32, 33. Untung saya masih 24. Oleh sebab itu maka kita ini nanti akan masuk surga dalam usia muda belia, merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Fatimah ketika Nabi sedang sakit, masuklah dia ke kamar. Kamar tempat Nabi meninggal itu kamar Aisyah. Tempat kita ziarah ke makam. Ya assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya khalqillah, assalamualaikum ya safwatallah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Nabi sakit terakhir di kamar Aisyah. Datang Fatimah. Ini mimbar Nabi. Mana mimbar? Mohon maaf kalau kita menghadap ke arah kiblat. Ini mimbar Nabi. Sini mihrab tempat imam Nabi, rumah Nabi di sebelah kiri, kamar makam Aisyah sekarang. Di belakang kamar makam Aisyah itu adalah rumah Fatimah. Sampai sekarang ada gemboknya, pintu masuk ke dalam itu dari melalui pintu rumah Fatimah radhiyallahu anha. Masuklah Fatimah ke dalam kamar Aisyah, melihat Rasulullah. Nabi berbisik ke telinga Aisyah, lalu kemudian Aisyah menangis. Berbisik lagi Nabi ke Aisyah. Aisyah apa Fatimah? Nabi berbisik ke telinga Fatimah. Fatimah menangis. Berbisik sekali lagi. Fatimah tersenyum. Aisyah penasaran. Dia tanya, Aisyah, Fatimah, kenapa engkau tadi tersenyum dan menangis? Nanti aku ceritakan. Setelah Nabi meninggal baru dia ceritakan. Apa yang membuat engkau menangis? Aku menangis karena ini sakit terakhir Nabi akan meninggal dunia. Kenapa tiba-tiba engkau tersenyum? Karena aku orang pertama yang akan menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6 bulan setelah itu, 6 bulan setelah Nabi meninggal, meninggallah Fatimah radhiyallahu anha.
Ternyata ketika saya cerita tentang kematian Rasul, ibu pun juga mengenang tuh menangis dia. Ibu kenapa menangis? Kenapa kotak sedekah lewat ke saya? Rupanya dia menangis karena keluar duit dari dompet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Fatimah inilah lahir keturunan yang sampai ada hari ini. As-Segaf, Al-Haddad, Al-Jubri, Al-Shihab, itu semua habaib-habaib kita, itu adalah keturunan dari Fatimah. Nabi punya anak Fatimah, Fatimah punya anak Hasan, Husain, Husain punya anak Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir punya anak Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq punya anak Musa Al-Kazim, Musa Al-Kazim punya anak Ali Ridha, sampai seorang laki-laki bernama Ahmad Al-Muhajir. Al-Muhajir artinya orang pindah, karena Ahmad Al-Muhajir imam pindah dari Baghdad ke Tarim Hadramaut Yaman. Itulah mengapa di Yaman itu banyak para habaib-habaib, dan salah satunya sedang ada di Jakarta sekarang, Habib Umar bin Hafiz. Dan kemuliaan ibu-ibu adalah punya guru yang tamat dari majelis Habib-Habib di Ahqaf, itulah Ustadz Buya Yahya. Buya Yahya belajar kepada para habaib-habaib, mengambil sanad, mengambil ilmu, maka secara tak langsung ibu-ibu punya sanad keilmuan sampai kepada habaib, sampai kepada Fatimah, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan heran kalau majelis Al-Bahjah ini banyak solawatnya, solawat. Kalau hari Jumat mana yang lebih baik? Baca Quran banyak-banyak apa solawat? Solawat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian dari Batam dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dari Batam dibawa malaikat berkeranjang-keranjang. Lalu Nabi melihat malaikat, ini dari mana? Dari Batam. Yang dari Riau mana? Mereka tak sempat berselawat kena asap ya Rasulullah. Dari Batam datang selawat dibawa. Kira-kira kalau ada ibu gak suka sama orang, tapi tiap hari ngirim pisang, lama-lama jadi suka apa enggak? Ini dari mana? Dari itu tetangga ibu yang kemarin ibu marah sama dia, besok datang lagi duku. Dari mana? Dari tetangga ibu yang kemarin sama dia. Ini dari mana? Dari dia juga. Apa dia gak tahu kalau saya marah sama dia? Tahu, tapi dia tetap ngirim tiap hari. Lama-lama hati juga luluh melihat. Makanya kita banyak-banyak berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Datang anaknya marah-marah, nangis-nangis, dimandikannya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Anak-anak yang ibu solawatkan, tenang hatinya, tenang batinnya, terbuka pintu hatinya. Makanya kalau payah dia tidur malam, solawatkan. Kata Ustadz kalau solawat anak tenang, setelah Ustadz solawat kok anaknya nangis? Memang mungkin dicubit emaknya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka dikasihlah nama anak-anaknya. Anak ibu berapa? 4. Yang pertama siapa? Aminah. Yang kedua siapa? Khadijah. Yang ketiga siapa? Fatimah. Yang keempat siapa? Aisyah. Masya Allah. Anak ibu berapa? 1 perempuan. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Namanya siapa? Madonna. Hobinya apa? Main bola. Yang lalu tak bisa diulang balik. Akte kelahiran payah merubahnya. Enggak tahu saya di Batam. Nama-nama yang tak layak maka tak bisa dirubah lagi. Tapi yang akan datang dibentuk dari sekarang. Anak-anak yang lahir nanti dikasih nama yang baik-baik insya Allah. Amin.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai tausiah jam 8.20. Sekarang jam 9.20. Pas 1 jam sudah kita tausiah. 1 jam tausiah, sisanya menjawab pertanyaan. Apa judul pengajian kita hari ini? Walau tak semulia Khadijah, tak sesabar Aisyah, dan tak sesuci Fatimah. Terus bacanya dari atas Pak Ustadz. Menata diri menjadi wanita solehah walau tak semulia Khadijah, tak sesabar Aisyah, tak sesuci Fatimah. Tapi insya Allah ibu-ibu dan anak-anak perempuan kita semuanya solehah. Kalau sampailah anak perempuan kita hancur kacau balau, generasi ke depan kalau mau melihat Indonesia 100 tahun akan datang, lihatlah perempuan-perempuan hari ini. An-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Kalau negara ini kokoh itu karena perempuannya kuat. Tapi kalau sudah perempuannya hancur kacau balau, bak kaca jatuh ke batu berkecai, tak ada harapan lagi. Indonesia insya Allah akan tetap kuat karena ibu solihah.